Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan melalui waktu untuk menjelajahi salah satu momen paling penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Mari kita memahami bagaimana semangat persatuan dan nasionalisme yang lahir dari peristiwa ini telah membentuk Indonesia yang kita cintai hari ini. Saya akan membawa Anda melalui peristiwa-peristiwa kunci yang membawa kita ke Sumpah Pemuda dan dampaknya hingga saat ini. Jadi, jangan lewatkan perjalanan sejarah yang mendalam ini. Mari kita mulai. Hari Sumpah Pemuda adalah sebuah hari peringatan penting yang dirayakan setiap tahunnya di Indonesia pada tanggal 28 Oktober. Hari ini memiliki makna sejarah yang besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memperingati peristiwa penting yang terjadi pada tahun 1928. Peristiwa utama yang diperingati pada Hari Sumpah Pemuda adalah Sumpah Pemuda yang diucapkan oleh pemuda-pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda II, yang berlangsung dari tanggal 27 hingga tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Dalam kongres ini, para pemuda Indonesia bersumpah untuk bersatu dan berjuang bersama dalam semangat persatuan dan kesatuan tanah air Indonesia. Mereka berkomitmen untuk menghapus perbedaan dan mempersatukan berbagai etnis dan budaya yang ada di Indonesia. Hari Sumpah Pemuda memiliki arti penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, karena Sumpah Pemuda menjadi simbol semangat nasionalisme dan persatuan dalam perjuangan menuju kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Setelah peristiwa ini, semangat persatuan dan perjuangan kemerdekaan semakin berkembang di seluruh Nusantara. Hari Sumpah Pemuda diperingati dengan berbagai acara dan kegiatan, termasuk upacara bendera, pidato-pidato, pawai, dan kegiatan-kegiatan yang mengedukasi masyarakat tentang arti penting persatuan dan nasionalisme. Selain itu, dalam peringatan ini, penting juga untuk mengenang dan menghargai jasa para pemuda yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Untuk memahami akar dari peristiwa epik yang akan kita bahas hari ini, mari kita mulai dengan bab awal sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1912, di Surakarta, Jawa Tengah, Budi Utomo didirikan sebagai sebuah organisasi yang sangat berpengaruh dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh sekelompok intelektual muda Indonesia yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara, Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara, dan Dowes Dekker. Budi Utomo memiliki tujuan utama untuk memajukan pendidikan, budaya, dan ekonomi di kalangan masyarakat pribumi Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada masa penjajahan kolonial Belanda, dan pendirian Budi Utomo merupakan respons terhadap ketidakpuasan terhadap ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh masyarakat pribumi Indonesia di bawah pemerintahan kolonial. Budi Utomo berperan sebagai wadah untuk mempromosikan kesadaran nasional dan persatuan di antara berbagai kelompok etnis dan budaya di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa pada saat itu, Indonesia masih terpecah menjadi berbagai kerajaan dan wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Budi Utomo, dengan semangatnya untuk persatuan, menyadari pentingnya mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat dan etnis untuk mencapai tujuan bersama. Pendirian Budi Utomo adalah awal dari gerakan nasional yang berkembang pesat di Indonesia. Organisasi ini membantu mengilhami semangat persatuan dan kesadaran nasional yang kemudian menjadi inti dari Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kongres Pemuda pertama adalah sebuah peristiwa bersejarah dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Oktober hingga tanggal 30 Oktober tahun 1918 di Jakarta, yang saat itu dikenal sebagai Batavia. Kongres ini dihadiri oleh lebih dari 100 delegasi pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Kongres Pemuda pertama diselenggarakan dengan tujuan utama untuk menyatukan berbagai organisasi pemuda yang tersebar di seluruh Nusantara.
Ini adalah respons terhadap perpecahan dan kebingungan di antara pemuda-pemuda Indonesia pada saat itu, yang masing-masing terikat pada organisasi yang berbeda-beda dan belum memiliki koordinasi yang efektif dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Selama Kongres Pemuda pertama, para delegasi membahas berbagai isu yang berkaitan dengan nasionalisme, persatuan, dan perjuangan kemerdekaan. Mereka juga mengemukakan pandangan dan ide-ide tentang bagaimana memajukan perjuangan nasional. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan penting, termasuk 1. Penetapan bahasa Indonesia. Kongres memutuskan bahwa bahasa Indonesia, atau yang saat itu disebut Melayu, akan menjadi bahasa persatuan bagi pemuda Indonesia. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan identitas nasional yang kuat. 2. Kesepakatan untuk bersatu. Kongres Pemuda pertama menyatakan tekad untuk bersatu dan menghapus perbedaan etnis, regional, dan agama di antara pemuda Indonesia. Ini adalah awal dari semangat persatuan yang kemudian menjadi ciri khas perjuangan nasional Indonesia. 3. Pentingnya pendidikan dan kesadaran. Kongres menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun kesadaran nasional dan mempersiapkan pemuda untuk memimpin perjuangan kemerdekaan. Kongres Pemuda pertama menciptakan dasar yang kuat untuk persatuan dan kesadaran nasional di antara pemuda Indonesia. Meskipun perjuangan menuju kemerdekaan masih jauh dari selesai pada saat itu, Kongres ini memainkan peran kunci dalam membantu membentuk semangat persatuan dan kesadaran nasionalisme yang kemudian mencapai puncaknya dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kongres Pemuda pertama juga menunjukkan pentingnya peran pemuda dalam perjuangan kemerdekaan dan memberikan dasar bagi pergerakan nasional yang lebih besar. Kongres Pemuda kedua adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kongres ini berlangsung dari 27 hingga tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Kongres Pemuda kedua dihadiri oleh sekitar 70 delegasi pemuda dari berbagai daerah di Indonesia, mewakili berbagai kelompok etnis dan budaya. Kongres ini diadakan sebagai respons terhadap kondisi sosial dan politik di Indonesia pada saat itu. Kongres ini bertujuan untuk menyatukan berbagai organisasi pemuda yang tersebar di seluruh Nusantara dan mengambil langkah konkret untuk memperjuangkan kemerdekaan. Salah satu momen paling penting dalam Kongres Pemuda kedua adalah saat delegasi-delegasi ini bersumpah bersatu dalam semangat persatuan dan kesatuan. Sumpah ini menjadi dasar yang kuat bagi Kongres ini dan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Sumpah ini mencerminkan tekad pemuda Indonesia untuk menghapus perbedaan etnis, regional, dan budaya yang ada di antara mereka dan bersatu dalam perjuangan bersama. Beberapa hasil penting dari Kongres Pemuda kedua adalah 1. Pembentukan Persatuan Perhimpunan Pemuda-Pemudi Indonesia (PPPI). Kongres ini menghasilkan pembentukan PPPI yang bertujuan untuk menjadi wadah koordinasi antar organisasi pemuda di seluruh Indonesia. PPPI dianggap sebagai organisasi yang akan memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. 2. Penetapan bahasa Indonesia. Kongres ini memperkuat peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan komunikasi nasional. 3. Semangat nasionalisme. Kongres ini memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia dan menekankan pentingnya persatuan dalam menghadapi penjajahan Belanda. Kongres Pemuda kedua adalah tonggak sejarah yang memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini mengukuhkan tekad pemuda Indonesia untuk bersatu dan melawan penjajahan Belanda. Kongres ini juga mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang menjadi salah satu elemen penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Kongres Pemuda kedua adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia dan menjadi landasan bagi peristiwa Sumpah Pemuda yang akan datang pada tahun 1928. Rapat ketiga pada Kongres Pemuda kedua dilaksanakan di Gedung Indonesia Klub GBOU Kramat pada Minggu, tanggal 28 Oktober. Rapat ketiga menjelaskan pentingnya kepaduan bagi negara. Di sini tercetus ide untuk mengucapkan Sumpah Pemuda.
Puncak dari Kongres Pemuda II adalah pengucapan Sumpah Pemuda, di bawah kepemimpinan Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh pemuda lainnya. Pemuda-pemuda dari berbagai penjuru Nusantara berkumpul di Jakarta dan mengucapkan sumpah sebagai berikut. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah ini merupakan komitmen kuat untuk bersatu dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sebagai satu bangsa yang merdeka. Beberapa tokoh pemuda yang memainkan peran penting dalam Sumpah Pemuda adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Sutomo, dan masih banyak yang lainnya. Sumpah Pemuda memiliki dampak yang luas dalam sejarah Indonesia. Tidak hanya mengilhami semangat perjuangan untuk merdeka, tetapi juga menggugah rasa kebangsaan dan persatuan di kalangan pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda juga menjadi dasar pembentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa yang mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sumpah Pemuda adalah momen bersejarah yang telah menciptakan landasan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semangat patriotisme dan persatuan yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda masih terasa kuat hingga hari ini. Pemuda-pemuda Indonesia bersatu dalam tekad untuk mencapai kemerdekaan, dan hasilnya adalah Indonesia merdeka hingga saat ini. Sumpah Pemuda akan selalu menjadi tonggak kemerdekaan yang tak terlupakan. Sejarah Sumpah Pemuda adalah bagian yang tak terpisahkan dari jalan panjang menuju kemerdekaan Indonesia yang kita nikmati hari ini. Semoga perjuangan dan semangat persatuan yang mengilhami Sumpah Pemuda terus memandu kita dalam membangun masa depan yang lebih baik dan harmonis bagi Indonesia. Terima kasih telah mengikuti cerita sejarah kita hari ini.